Kalau di video sebelumnya, Run ID merekomendasikan HP untuk anak SMP dan SMA. Nah, di video kali ini Run ID mau ngebahas HP yang cocok dipakai kakak-kakak mahasiswa. Nah, kira-kira apa aja ya HP-nya? Yuk, daripada penasaran langsung aja kita simak videonya setelah yang lewat ini. Number 5. Sesuai dengan namanya, tentu dukungan konektivitas 5G menjadi keunggulan yang dimiliki oleh Realme 8 5G ini. Pihak Realme mengaklaim bahwa ponsel ini sudah bisa menggunakan jaringan 5G dari Telkomsel tanpa perlu unlock terlebih dahulu. Kalau di bagian dapur pacunya, Realme 8 5G ini rupanya menghadirkan spesifikasi yang berbeda. Untuk RAM-nya sendiri, perangkat ini menggunakan RAM dengan tipe LPDDR4X pada opsi 4GB, 6GB, dan 8GB. Sementara untuk memori internalnya sendiri, dia tersedia dalam varian 64GB dan juga 128GB. Nah, ponsel ini juga punya perbedaan chipset dibandingkan dengan versi regulernya. Nyatanya, sang vendor nggak mengandalkan lagi Helio G95 dari MediaTek. Kali ini ponsel ini digarap dengan menggunakan SoC MediaTek Dimensity 700 5G pada fabrikasi 7 nanometer. Di bagian layar sendiri, layar versi 5G ini justru menawarkan tingkat kepadatan piksel yang lebih rendah, yakni 405 ppi. Tapi kabar baiknya, Realme 8 5G ini sudah mengantongi sertifikat Widefine L1, yang artinya ponsel tersebut sangat lancar untuk mengakses konten HD pada Netflix, Amazon Prime Video, atau layanan streaming lainnya. I've been waiting quite a long time for y'all to hear me. It's about damn time you put some stock into me. You're either sponsoring me or fucking bothering me. And the fact is, we just practice on this madness. That is why your status is like a canvas. Number 4. Lanjut ada Poco X Triple. Ponsel ini mengusung layar berpanel IPS 6,67 inci yang memiliki resolusi Full HD+. Layar ini juga mendukung sertifikat HDR10 serta refresh 144Hz. Nah, sang vendor juga melengkapi nih dengan proteksi layar Corning Gorilla Glass 6, satu generasi lebih baik dari Poco X3 NFC. Kalau di bagian performanya, Poco X3 Pro diperkuat oleh Snapdragon 860 yang mengintegrasikan GPU Adreno 640. Nah, SoC yang digodok dengan teknologi fabrikasi 7 nanometer ini punya kecepatan maksimum hingga 2,96 GHz. Qualcomm mengaklaim kalau SoC-nya ini adalah SoC 5G paling kencang yang pernah eksis. Buat mensupport aktivitas kalian belajar, ponsel ini juga menawarkan kapasitas daya sebesar 5160 mAh yang dilengkapi fast charging 33 watt. Ponsel ini mampu mengisi ulang baterai dari 0 sampai penuh hanya sekitar 1 jaman saja. For a much more affordable price tag. Looks-wise, it's quite similar to the Realmes we've seen lately. The glossy, curved rear panel is made from plastic, but the way it catches light. Number 5. Was it the fire burning in me? All of the noise Number 4. into choirs of harmony. Left me with the pieces of Number 3. whatever that you broke. But since you left me alone, I've been high.
Buat memenuhi kebutuhan kalian belajar, Samsung Galaxy A52 ini dibekali layar Infinity O Super AMOLED berukuran 6,5 inci dengan resolusi Full HD+. Nah, layar sendiri ini punya kecerahan hingga 800 nit. Yang menariknya, kini Samsung menggunakan layar dengan refresh rate sebesar 90 Hz. Nah, kita beralih ke bagian kameranya nih. Ponsel ini mengandalkan kamera utama 64 megapiksel yang ditemani kamera ultrawide 12 megapiksel, kamera makro 5 megapiksel. Kameranya ini juga mendukung resolusi 4K di 30 fps. Nah, menariknya sang vendor juga ngasih perbekalan fitur Super Steady yang berguna buat merekam dengan gerakan yang agak ekstrim. Kalau di bagian dapur pacunya, performa Samsung Galaxy A52 ini didukung dengan chipset Qualcomm Snapdragon 720G dengan RAM 8GB serta storage 128GB atau 256GB. Perpaduan yang sudah cukup mumpuni buat menunjang beragam kebutuhan. Number 2. Di posisi selanjutnya ada Vivo V21 5G. Ngebahas layar, ponsel ini memiliki layar berukuran 6,44 inci dengan resolusi Full HD yang memiliki ketajaman sangat baik. Ditambah dengan kerapatan piksel mencapai 409 ppi. Nah, untuk panel sendiri dia mengandalkan panel AMOLED. Kalau ngomongin performanya, HP ini menggunakan chipset MediaTek Dimensity 800U 5G yang memiliki fabrikasi 7 nanometer. Untuk HP sekelas mid-range saat ini, performanya ini bisa dikatakan salah satu yang terbaik sampai tahun ini. Nah, nggak cuma itu aja nih, dia juga punya sektor grafis yang mengandalkan GPU Mali G57 yang dipadukan dengan penggunaan RAM berkapasitas 8GB. Selain itu, untuk memori internal sendiri, dia memiliki 128GB yang bisa ditambah dengan memori eksternal berupa slot microSD. Number 1. Di posisi terakhir ada Poco X3 5G. Kalau di bagian layar, dia punya perbekalan AMOLED berukuran 6,67 inci dengan kecepatan refresh rate sebesar 120 Hz. Selain itu, ponsel ini juga telah dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Nah, kalau dari segi keamanannya, ponsel ini menggunakan side fingerprint sensor dan AI Face Unlock. Jadi kalian bisa dengan aman saat harus menyimpan tugas dari dosen atau file-file lainnya. Nah, untuk di bagian dapur pacunya sendiri, sang vendor ngasih SoC besutan Qualcomm yaitu Snapdragon 870 5G yang didukung juga dengan pengolah grafis Adreno 650. Sementara di bagian penyimpanannya dia memiliki opsi varian RAM 6/128GB dan 8/256GB. Berikut harga terupdate dan spesifikasi lengkapnya. Mungkin segitu aja dulu ya info yang bisa gue sampein di video kali ini. Jangan lupa terus pantengin video-video terbaru dari Ran ID. Gua Nanda, pamit undur diri dan sampai jumpa.